Poin-poin yang akan dibahas pada episode ini, yaitu 1. Menurunkan ketergantungan terhadap beras mengurangi potensi krisis pada menit ke-3. 2. Mengamankan stok pangan dengan perlindungan LP2B pada menit ke-6, detik ke-40. 3. Sumber daya air harus handal pada menit ke-17, detik ke-40. 4. Pengembangan pangan alternatif yang lebih hemat air pada menit ke-21. 5. Daerah sasaran penurunan konsumsi beras pada menit ke-36, detik ke-35. 6. Daerah sasaran peningkatan produksi beras pada menit ke-40. 7. Prasyarat lokasi perluasan lahan sawah baru pada menit ke-43, detik ke-30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Bincang SDA bersama saya Hamdan Inami. Bincang SDA adalah membahas isu-isu seputar pengelolaan sumber daya air dan juga masalah-masalah turunannya. Sumber daya air itu adalah air, sumber air dan daya air, yaitu kalau air itu air secara materinya itu air permukaan, air tanah. Kemudian sumber air itu terkait dengan konservasi dan daya air adalah terkait dengan pengendalian daya rusak. Kali ini mengambil topik yaitu solusi agar tetap makan nasi. Ini sebenarnya lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu antara nasi dan irigasi, karena ketika permintaan akan beras ini begitu tinggi, antara produksi itu tidak sebanding dengan peningkatan konsumsi ya. Jadi laju produksi tidak sebanding dengan permintaan, dan kendala dalam produksi itu yang paling vital adalah lahan dan air. Nah, ya misalnya lahan yang ada itu bisa meningkatkan sampai 2 kali lipat ya, mungkin tidak seperti ini ya. Karena produktivitasnya ya sudah mentok segitu. Ya mungkin 5-6. Kita masih di 5,1 ya tingkat nasional rata-rata. 5,1 ton per hektar rata-rata nasional. Kalau bisa meningkatkan 2 kali lipat ya mungkin kebutuhan lahan kita ya tidak seperti ini sekarang ya. Lahan dan air ya. Lahan ini akan banyak perebutan. Lahannya tetap tapi penduduknya bertambah. Ketika penduduk bertambah itu aktivitasnya juga bertambah. Mereka butuh rumah, butuh industri. Belum lagi dengan tanaman-tanaman yang lain selain tanaman pangan, perkebunan, seperti itu. Kemudian yang masalah air, karena air tersedia tidak bisa disetel, tidak bisa sesuai dengan permintaan. Sebenarnya intinya ya yang wajib dipenuhi adalah kebutuhan pangan ya, bukan kebutuhan beras. Ini kan sebenarnya menghindari kegaduhan ya. Itu masyarakat harus disosialisasi agar tidak tergantung pada beras yang ketergantungnya sangat tinggi, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya yang menjadi masalah adalah ketika krisis beras, misalnya stoknya dalam negeri terbatas. Kemudian kalau misalnya harus impor dan negara di sana, apalagi kalau dalam kondisi pandemi begini, mereka saling mengkeep stoknya masing-masing ya, menurunkan angka ekspornya ya. Ya sangat wajar ketika kondisi misalnya paceklik, kondisi tidak memungkinkan untuk pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Paling minimal ini adalah stok beras ya, stok pangan ya. Paling minimal adalah stok pangan tercukupi. Makanya negara-negara produsen beras dan juga produsen pangan yang lain itu wajar jika mengkeep ya stoknya itu untuk kebutuhan dalam negeri. Kalau misalnya kita masih sangat tergantung ya, artinya ya toleransinya sangat kecil kalau misalnya kita tidak makan nasi, harus makan nasi, itu akan ada kegaduhan ya. Dan seperti kita tahu yang dulu kita punya stok yang mencukupi gitu ya, siaran deh, hitung-hitungannya mencukupi ya, tapi kemudian faktanya di pasar induk itu ada harga beras itu terus melambung. Nah ini semacam kepanikan ya,
atau ada orang yang bermain, kemudian harganya melambung dan akhirnya pada satu titik Perindak harus mengimpor ya. Jadi sebenarnya kalau saja nggak panik ya tentunya kan nggak akan mengimpor ya. Biar kalau mau naik ya beli yang lain, beli jagung, beli singkong, beli apa gitu ya. Pasti akan nggak bisa dimain-mainkan. Orang yang bisa memainkan itu karena orang yang panik. Orang panik kemudian pemainnya yang suka yang main-main harga itu ya semakin semangat ya. Tapi kalau nggak panik pasti nggak bisa dimain-mainkan. Ya itu sebenarnya yang paling inti. Kalau saja ketergantungannya bisa diturunkan aja itu sudah tidak rawan dengan kegaduhan pangan. Itu yang menjadi ya, pemegang kebijakan memutuskan impor. Dan itu membuat ya sakit hati ya. Sudah di ujung-ujung mau panen raya. Sudah panjang ceritanya untuk usaha tani mulai ya bibit mulai garap sampai dengan di ujungnya mau panen ternyata impor. Aduh, ini sangat menyakitkan ini. Ketika berbicara tentang kecukupan pangan untuk kebutuhan dalam negeri, ada dua langkah mewujudkan itu. Yang pertama tentunya meningkatkan produksi, ya jelas. Antara meningkatkan produksi dan kemudian atau mengurangi konsumsi. Ya, kalau berbicara beras, berarti untuk bisa memenuhi permintaan beras dalam negeri, ya harus bisa meningkatkan produksi. Dan syukur-syukur mengurangi konsumsi, ya itu stok berasnya akan aman. Nah, bagaimana ini yang pertama, bagaimana meningkatkan produksi? Ya sudah tahu ya, produksi beras itu butuh lahan dan butuh air. Itu yang pertama itu. Yang kedua baru saprodi, sarana produksi pupuk pestisida. Tapi yang pertama ini nggak bisa ditawar lagi. Ada lahan dan air yang volumenya sesuai dengan kebutuhan fase-fase pertumbuhan. Airnya banyak ya, tapi sekali datang beras ya ludes ya. Itu yang prasyarat untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam hal ini stok beras. Ya, kalau konsumsi berarti konsumsi berasnya terhadap beras ini harus diturunkan ya dengan pangan alternatif ya. Itu sudah jelas itu. Ya, kita nggak akan kekurangan pangan ya. Ya, kekurangan beras ya mungkin ya, karena kondisinya seperti itu. Masalah produksi ya itu prasyaratnya lahan dan air. Ya sekarang mulai dari lahan. Ya lahan ini sebenarnya sudah ada kebijakan untuk mengamankan lahan pertanian pangan melalui Undang-Undang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ya, kalau nggak salah nomor 41 tahun 2009 ya. Ini sudah lama sekali undang-undang itu, tapi sampai sekarang ini sudah 11 tahun sejak undang-undang terbit itu. Sekarang tidak tahu itu nasibnya. Masih kencang laju alih fungsi lahannya ini, malah ngegas ini. Ya, LP2B atau perlindungan LP2B ya, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu kan kalau misalnya di nasional itu di breakdown dirinci per provinsi, kemudian dari provinsi dirinci per kabupaten. Ini bisa ketemu bahwa taruhlah kita memasang target misalnya tahun 2050 penduduknya berapa, kemudian ada lahan berapa yang bisa diamankan, yang tidak boleh dialih fungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang nanti itu tahun 2050 itu ya, diproyeksikan di sana ya. Pertumbuhan penduduknya diproyeksikan yang tentunya akan berimbas pada konsumsi pangannya. Ya, kalau kita ngomong beras ya udahlah dipasang kebutuhan beras per kapita itu dipasang dan berapa beras yang dibutuhkan pada tahun 2050 berangkat dari misalnya dari produktivitas ya. Wah, ini kira-kira bisa nggak misalnya
produktivitasnya 6 ton per hektar kan, atau 7 ton per hektar ya. Paling aman ya masang taruhlah ya 5 lah ya, ini standar nasional ini 5 ton per hektar. Ya, kemudian butuh lahan berapa? Ini kan bisa dihitung ya. Nah, lahan itulah yang kemudian harus dikunci ya. Tidak boleh dialih fungsi. Ini kalau mau tetap ya, kekeh untuk makan nasi ya, lahannya itu harus dikunci. Tidak boleh dialih fungsi, dan lahan itu harus memenuhi prasyarat ya. Kalau ditarget dia harus memproduksi 5 ton per hektar ya jangan lahan itu ada di daerah yang rawan banjir ya. Ya, sekali banjir langsung habis. Itu kalau kita mau tetap aman tahun 2050 itu sudah diamankan lahannya itu LP2B atau perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini pangan aja loh ya, bukan pertanian yang lain. Pertanian yang lain mesti perkebunan, kopi, kakao dan seterusnya ya monggo silakan, tebu. Ini pangan ini kan wajib ini ya. Ya boleh kita mungkin 3-4 hari nggak minum kopi ya, tapi coba 3 hari nggak makan ya nggak bisa. Jadi ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus dikunci lahan pertanian pangan. Itu pilihannya. Kalau nggak mau gitu ya harus menurunkan konsumsinya itu. Konsumsinya diturunkan sehingga kebutuhan lahan ya untuk memproduksi itu juga turun, dan prasyarat lahannya juga turun. Prasyarat lahannya tanam yang berigasi dan tidak rawan banjir itu turun. Ya tentunya tanaman-tanaman yang lebih toleran terhadap air yang kebanyakan atau banjir. Ya, dengan dilanda banjir masih bertahan atau dilanda kekeringan juga masih bertahan. Nah itu baru akan bisa mengamankan pangan. Jadi LP2B itu inisiatornya, dan kemudian ada ketua timnya juga itu dari Badan Pertanahan. Kemudian yang terlibat tentunya ya PU Pengairan, kemudian pertanian untuk merencanakan. Ya itu kuncinya dulu di Bapeda. Karena apa? Karena RT RW dulu di Bapeda ya. Sekarang mungkin ada sebagian yang di PU penataan ruang ya di sana mungkin ya. Ya prosesnya itu setelah lahan yang dibutuhkan itu muncul, kemudian ini harus diimplementasi dalam rencana tata ruang RT RW. Ya, mana-mana yang itu adalah LP2B itu harus dikunci di situ. Dipasang di RT RW, kemudian didetailkan ya di rencana detail tata ruang RDTR. Nah, itu baru bisa terwujud lahan pangan berkelanjutan ya. Datanya tentu data spasial, sekian hektar itu di mana ya. Bukan data tabular ya. Sekian hektar tapi nggak tahu di mana. Kemudian setelah muncul di RDTR secara berkala juga dievaluasi, kira-kira ini apakah masih layak. Misalnya ternyata rawan banjir ya, tentunya akan pindah. Atau kemudian ada pembangunan irigasi yang baru ya misalnya ya, berarti harus dievaluasinya. Itu seperti itu kira-kira. Jadi lahannya pasti, yang dibutuhkan itu jelas angkanya, dipasang di mana. Nah itu bisa dievaluasi. Yang pasti adalah produksi yang diharapkan itu sudah pasti ya, karena hitung-hitungan konsumsi itu akan secara teknis itu bisa dihitung ya. Kemudian ada yang bertanya juga, wah ini lahannya petani masa dipaksa-paksa untuk harus tanam pangan ya. Nah, ini adalah tugas sektor pertanian. Ya kan banyak ya di sektor pertanian itu ada peningkatan produksi ini itu. Ada program-program seperti itu. Nah ini dikonekkan dengan LP2B. Jadi yang berhak mendapatkan program untuk tanaman pangan, misalnya beras ya sendiri, misalnya tanaman beras, tanaman padi itu adalah lahan di LP2B titik. Nah itu kan jelas itu ya. Nanti BPN akan menetapkan bahwa lahan si A, si B, si C, misalnya ada petani-petani itu ada label lahan pertanian pangan. Ini sudah ada labelnya, dan siapapun yang beli harus untuk pangan ya, nggak boleh jadi bentuk lain, ada properti, ada jadi rumah atau jadi ya lahan yang bukan pangan nggak boleh gitu. Harus pangan. Tapi ini ada skenario lagi. Skenario insentif disinsentif itu ada juga di peraturannya itu. Jadi udah bagus ya, sudah sangat layak. Ada skenario insentif disinsentif.
insentifnya yang berada di lahan pangan itu yang berhak mendapatkan ya apapun ya, ada bantuan pertanian, bantuan kredit, bantuan benih, kan banyak juga dari sektor pertanian tuh. Dinas Pertanian itu memberikan benih, memberikan pupuk, dan juga misalnya pupuk subsidi atau ya bantuan Alsintan, mesin pertanian. Itu hanya di lahan-lahan pertanian pangan berkelanjutan di LP2B yang sudah ditetapkan. Selain itu enggak. Nah, itu baru itu bisa, saya pikir bisa, logikanya bisa ya. Kalau mereka untung ya tentunya ada pengawalan juga di harga. Ya, di harga juga dikawal sehingga mereka bekerja itu kelihatan untungnya itu, dan terus mau diwariskan juga ke anak-anaknya. Ya, karena bapaknya sukses ya, ada insentif yang diterima, kemudian tentunya anaknya disekolahkan tinggi ya untuk mengembangkan di lahan pertaniannya itu. Ya, dan tentu akan naik juga grade-nya lahan-lahan pertanian itu. Yang terjadi kan diiming-imingi menjadi properti. Ya, kalau misalnya semua kebutuhan tercukupi ya kan, insya Allah enggak ya. Yang banyak yang diiming-imingi kemudian akhirnya melepas kan karena terbelit utang gitu ya. Habis gagal panen kemudian harus nebus saprodi yang hasil ya Pak. Dulu utang itu hasilnya untuk nutup nggak bisa. Akhirnya terbelit utang atau kemudian kebutuhan anaknya harus sekolah, akhirnya lepas dan menjadi alih fungsi. Ya, seperti itu. Jadi petani-petani yang berada di lahan LP2B ya, itu yang harus dikunci, ditetapkan. Lahannya yang ditetapkan ya, mereka boleh menjual belikan tapi fungsinya tetap sebagai lahan pertanian pangan. Ya, itu aspek produksi yang sangat penting. Ya, juga tentang agraria juga ya. Sahabat-sahabat yang mengikuti apa sih itu agraria itu ya. Ya intinya penyediaan lahan ya. Karena kita butuh pangan ya. Dan pangan itu maunya beras ya. Ya itu maunya begitu ya, gimana lagi. Kemudian air ya. Ya, air ini kan di episode saya yang kedua itu membahas tentang pengolahan sumber daya air ya. Ini air ini juga sangat bermasalah ya. Ya karena kondisi das ya. Jadi kalau masih mau tetap makan nasi, kondisi das ini harus dipulihkan ya. Hutan-hutan harus di recovery. Kemudian boleh juga diperbanyak misalnya waduk, atau kalau nggak mau waduk ya embung lah ya. Ya sebenarnya embung ini kemarin baru saya mengikuti di webinar. Ya taruhlah kita butuh misalnya defisit air, misalnya kita butuh 30 juta meter kubik ya misalnya. Ya, kemudian kalau misalnya harus membuat waduk itu yang pertama lokasi ya susah, biayanya besar, kemudian ini harus pengadaan tanah ya. Itu sudah biaya besar paling besar sendiri, belum lagi problem sosial, belum lagi keamanannya ya, keamanan waduk itu, belum lagi nanti distribusinya ya, misalnya di ujung sana mungkin dapat enggak pelayanannya itu ya boleh butuh 30 juta tapi kemudian sampai di ujung habis ya gitu. Ini kasarannya gitu. Dihitung-hitung daripada 30 juta lebih baik misalnya 300.000 meter kubik ya, tapi ya 100 biji embung. Nah, misalnya begitu. Jadi banyak cara ya, tentunya harus dihitung dulu water balance atau kajian neraca air ya. Biasanya ada 2 grafik ya, ketersediaan air dengan kebutuhan air ya. Ketersediaan air itu kan mengikuti dengan musim, dengan kemampuan das untuk menangkap dan menyimpan dan mengalirkan. Nah, di satu sisi di ujung sana di tengah hilir itu membutuhkan air. Nah, itulah digrafikan dan ada gap di sana
Di mana kelebihan air, di mana kekurangan air. Nah, kelebihan itu bisa ditaruh di kekurangan itu dengan bangunan air ya. Misalnya kelebihan air di bulan puncak hujan itu Januari, Februari ya, di bulan-bulan itu misalnya over sekian kubik ya, sekian ribu kubik, kemudian berarti ini butuh tampung ya, butuh penampungan sekian, dan itu bisa waduk atau bisa dipecah menjadi embung-embung kecil yang tersebar. Ya, ini adalah solusi-solusi yang bisa dipakai ya, alternatif ya. Ya, kira-kira begitu. Jadi antara lahan tadi sudah dan air ini harus handal ya. Harus handal untuk tetap memproduksi beras. Kemudian yang berikutnya mengembangkan komoditi-komoditi pangan yang lebih hemat air ya. Saya cari beberapa hari, saya cari nih water footprint ini ya. Ada dulu itu misalnya beras itu kebutuhan airnya per kilonya 1000 liter. Kemudian berikutnya jagung lebih hemat lagi ya, berapa itu coba nanti dicari ya. Kemudian ada gandum, kemudian ada sorghum. Itu yang paling hemat air itu sorghum. Sorghum itu sangat toleran terhadap kekurangan air dan juga kelebihan air, itu toleran. Hebat itu. Jadi pekerjaan ngelola das ini berkurang lah kalau ada satu komoditi pangan yang ya nggak apa-apa lah, airnya agak-agak bleset ya, kebanyakan sedikit atau kekurangan sedikit, asalkan ya mungkin prasyaratnya tidak boleh tenggelam sampai berapa hari ya, itu ya lebih ringan ya kalau model begitu, daripada yang harus 1 liter per detik 1 hektarnya dan terus menerus dan tidak boleh kelebihan dan kekurangan lah. Ini susah, ini permintaan yang sulit dipenuhi. Ya memang bukannya nggak bisa, ya bisa, tapi ini ya itu banyak effort yang banyak sekali usahanya. Itu. Jadi mengembangkan pangan lain yang lebih hemat air. Pangan itu bisa untuk sebagai substitusi ya, produk-produk yang selama ini mungkin beras itu bisa substitusi ya. Atau gandum ya cobalah dikembangkan di Indonesia ya, ada ya gandum ya. Cuman nggak tahu kenapa kok rasanya saya jarang sekali lihat yang tanam gandum itu, nggak bisa ya. Saya pikir bisa ya gandum di Indonesia ya. Kenapa kok tidak di-push ya? Karena kebutuhan dalam negeri kan besar. Ini kebanyakan dapat gandum ini dari impor. Padahal gandum itu juga hemat air itu ya. Kalau itu dikembangkan, wah itu teman-teman yang suka mie, roti itu tentu kita nggak impor ya. Ya kan sekarang ini kalau impor ya sama aja itu. Ya ini kalau kita ingat ya di negara-negara Eropa ya misalnya, makanya kan dari gandum ya, coba nih gandum ini bisa berjuta-juta hektar, satu hamparan yang dikerjakan hanya berapa gelintir orang gitu. Ini masalah pangan itu mereka sudah selesai, udah nggak mikir lagi. Sudah mikirnya udah yang teknologi canggih. Ya, kita masih ngurus pangan ini. Ya baik. Kemudian pangan non beras ini harus didorong ya, tidak hanya slogan-slogan 1 hari tanpa nasi ya. Ini kalau hanya slogan-slogan 1 hari tanpa nasi itu, tapi kemudian mau makan yang lain udah jarang ditemui, kemudian harganya juga nggak bersaing ya. Ya minimal kalau harga yang murah ya kan enak ya. Wah, makan jagung. Jadi saya juga ini hari-hari saya memilih makan selain beras ya.
Kalau misalnya makan di kantin ya saya makan nasinya sedikit ya. Tapi kemudian yang selain nasi yang nggak apa-apa banyak. Ya itu kira-kira. Kalau misalnya ada ya ini ada satu contoh ini, ada masyarakat yang ya selain di Indonesia Timur ya banyak ya yang makan sagu, makan jagung, makan ya seperti pernah saya ceritakan ada satu suku ada satu daerah di NTT itu yang makannya itu air, makanannya diminum. Itu bukan kekurangan ya, memang itu warisan leluhur ya, dan mereka makan itu kenyang dan orang-orangnya justru banyak tokoh-tokoh yang dari sana. Nah, ini kan ya bukti ya bahwa bukan kekurangan itu ya, tapi secara kearifan lokal leluhur kita ini sudah tahu ya tidak semuanya hidup di air yang berlimpah, ada yang di alam yang mungkin kering ya, dan mereka punya sumber daya alam. Nah itu yang kemudian secara kearifan lokal ada olahan-olahan pangan yang dari bahan pangan yang ada itu harus dilestarikan ya. Karena sebenarnya mereka paham ya, dengan pangan lokal itulah yang mereka bertahan, kemudian bahkan sampai sekarang juga mampu berprestasi. Jadi udah selesai ya sebenarnya, masalah pangan bisa diatasi. Ya kalau secara kewilayahan masing-masing wilayah sudah punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya ya. Masalah pangan kan nggak bisa ditawar lagi. Satu contoh lagi ini saya baca kemarin tuh di Lui Gajah kalau nggak salah ya, di Jawa Barat itu ada kampung yang sudah lebih dari 100 tahun itu makannya singkong ya. Ini cukup bagus ini ya. Jadi dan dengan makan singkong itu sudah menjadi budaya gitu ya, sudah menjadi tradisi. Nah, kalau di kampung itu ya makan singkong gitu. Dan tentunya itu tidak seperti kita membayangkan singkong direbus terus dimakan gitu. Ada olahan-olahannya, kemudian ada perlakuan-perlakuannya yang itu ya itu juga memuaskan sudah. Nah, jadi tercukupi gitu ya, bukan keterpaksaan ya. Bahkan ini yang saya cukup surprise juga, bahkan orang sana yang kuliah atau di luar ya, misalnya menempuh studi ya di luar kampung itu kalau pulang ya mereka membawa bekal itu ya. Jadi meskipun di jalan atau di perjalanan ya di luar daerah itu membawa bekal yang hasil olahan dari kampung itu. Ini luar biasa ini. Jadi satu contoh ini ada mahasiswa yang kuliah misalnya di mana di luar situ ya, misalnya di Bandung atau di mana. Itu kalau pulang mereka jadi namanya itu membawa bekal itu namanya rasi atau beras singkong ya. Saya membayangkan ya, saya belum tahu ya itu bentuknya bagaimana. Ya, jadi ya bentuknya mungkin seperti beras deh, tapi itu dari singkong ya, mungkin sebenarnya dari manapun kan ya nggak masalah ya, penting mengenyangkan itu. Jadi mereka membawa bekal atau membawa beras rasi itu, beras singkong itu ke kota tempat dia studi. Nah, di sana dia masak di kos-kosan itu pakai rasi itu. Ini hebatnya. Jadi di kota Cimahi ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti coba browsing. Ini yang perlu dilestarikan menjadi percontohan bahwa ini loh dengan adanya makan non beras itu tidak mengurangi apapun ya. Bahkan mereka sangat-sangat kemandirian pangannya itu sudah selesai itu, karena punya lahan singkongnya itu berapa hektar yang itu sudah mencukupi itu untuk di kampung itu sudah mencukupi. Ini juga pernah dikunjungi
presiden dulu, mantan presiden SBY ya kayaknya. Ya, mantan presiden dulu pernah berkunjung karena melihat keunikan satu kampung yang makannya singkong. Ya, sejarahnya katanya dulu sawah-sawahnya dikuasai Belanda dan kemudian dipaksa untuk, ya dulu ada tanam paksa. Leluhurnya itu ya mungkin ada semangat perlawanan dan memilih, ya katanya singkong itu, memutuskan singkong bukan asal. Dulu itu ada beberapa pilihan dan ternyata kampung ini cocoknya singkong, ya kita tetapkan singkong sebagai makanan tradisi. Nah itu sudah seperti itu. Jadi prosesnya kemudian jatuh pilihannya ke singkong itu juga mungkin dari kearifan lokalnya leluhur ya. Ya kira-kira seperti itu. Ini harus diketahui banyak orang, harus dijadikan contoh bahwa dengan singkong kehidupan berjalan normal. Bukan sengsara, bukan, tapi mereka sangat bangga juga. Kita makanya rasi, di mana-mana membawa rasi itu. Ya artinya itu kebanggaan. Dan wah itu coba kalau misalnya ada kearifan lokal yang di daerah-daerah yang memang dari sononya itu potensinya. Ya selain kampanye, kemudian edukasi masyarakat untuk panganan beras ya. Ini harus ada di kebijakan-kebijakan ya, misalnya di acara-acara kenegaraan atau acara-acara resmi, nah itu didorong untuk menyediakan pangan alternatif. Nah, ini harus ada seperti itu. Kalau mau kita pengen mandiri pangan. Kalaupun pemerintah mau usaha pertanian tanaman pangan ya jangan hanya beras saja yang diupayakan ya. Ya seperti gandum itulah ya, gandum itu juga kalau itu dikembangkan, ini yang konsumennya kan udah banyak itu. Kita sudah mengenal roti, orang juga oke makan roti ya, cuma kadang-kadang memang makan roti belum makan. Tapi kalau makan mie kayaknya sudah banyak yang ya siang makan mie aja. Ya saya juga kalau keluar itu udahlah nggak usah makan nasi lagi ya. Di rumah kita ini udah makan nasi ini sehari 3 kali dan sudah bertahun-tahun. Nah itu coba kalau ada pilihan lain pastilah kita akan memilih itu. Ya lama-lama juga puasin juga ya. Itu didorong untuk menyediakan, ada aturan untuk menyediakan pangan non beras ya di banyak kesempatan. Apalagi kalau misalnya orang tua-tua ya, caranya misalnya para pensiunan misalnya ya. Coba kalau disediakan nasi jagung ya pasti mereka akan pilih itu. Ya kebanyakan kita kan banyak diabetes ya. Di samping itu juga memang ini ada satu penelitian itu saya baca di mana ya, coba di browsing ya. Di Kompas kalau nggak salah ya, itu ada satu penelitian bahwa konsumsi beras satu negara ya, konsumsi beras yang tinggi ya, di satu negara itu ada prevalensi diabetesnya juga tinggi itu ya. Ada korelasinya itu. Nah, ini juga didorong juga dengan isu kesehatan ya, bukan hanya isu-isu ketahanan pangan, isu ketersediaan pangan, isu tentang perubahan iklim, tapi kesehatan ini biasanya kan kalau udah isu kesehatan orang udah ampun ini nggak bisa dianggap enteng ini ya, misalnya menguraikan kandungan beras itu bagaimana, kalau kelebihan zat ini akan bagaimana. Ini harus disosialisasi besar-besaran dan menjadi satu sistem dalam kebijakan ketahanan pangan ya, bukan bergerak sendiri-sendiri, satu sistem sehingga kesinambungan. Orang kemudian mengurangi konsumsinya, kemudian di sisi lain ada ketersediaan pangan alternatif gitu ya. Jangan sampai kasusnya sama udah kowar-kowar, mau makan selain beras malah nggak ada gitu. Ya kemudian ada pengembangan kearifan lokal yang tadi ya. Jadi kalau perlu di breakdown per kecamatan ya, atau bahkan per desa. Ada desa ini punya tradisi pangan lokal ini, nah itu dikasih insentif ya, pangannya diturunkan harganya ya, diatur.
Kalau mau prioritas daerah, ya prioritas daerah. Daerah-daerah mana yang diprioritaskan untuk mendorong lebih fokus. Prioritas pertama itu daerah yang defisit beras secara permanen karena memang sumber daya alamnya itu tidak memungkinkan, baik itu jenis tanah, kemudian memang warisan leluhurnya itu bukan makan nasi, ya berarti memang secara sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak memungkinkan untuk dijadikan lahan sawah beririgasi, ya apalagi beririgasi. Ya, harus diupayakan untuk ya dikembalikan lah ya. Mungkin dulu ada kesalahan-kesalahan, mungkin pernah kekurangan mungkin pernah terjadi bencana dan kemudian yang mengalir adalah bantuan beras dan kemudian makan pokoknya beralih ke beras. Ini dikembalikan ke semula. Ini yang pertama sekali. Kemudian daerah-daerah memang satu wilayah itu defisit beras, ya dikaji lagi. Jadi kita breakdown defisit itu ada di mana dan apakah itu adalah sumber daya alamnya. Jika itu sumber daya alamnya, maka harus dikaji lagi apakah tidak sebaiknya diwacanakan atau digiatkan untuk makan non beras. Nah, itu prioritas-prioritas daerah yang menjadi sasaran target menurunkan konsumsi beras dan meningkatkan pangan alternatif. Itu sasarannya adalah itu. Ya, minus kota ya, minus kota, daerah wisata ya, wilayah wisata. Kalau daerah wisata kan banyak pendatang dan ada lahan-lahan ya, kota atau wisata itu kota misalnya ibu kota, kemudian daerah wisata atau daerah tujuan studi ya, atau apapun ya, daerah tujuan ya, yang intinya itu banyak pendatang dan minim lahan sawah karena untuk kebutuhan tertentu memenuhi kebutuhan yang lain. Misalnya di situ pusat perdagangan, pusat pariwisata yang banyak pendatangnya, pusat orang kuliah misalnya seperti di Malang, Bandung, yang kemudian itu banyak orang dari luar, tentunya konsumsi berasnya akan besar. Ya itu ya minus itu tidak bisa dijadikan ini harus non beras ya, nggak mungkin ya. Tapi tentunya tetap diberikan pilihan. Cuman itu tidak bisa menjadikan jadikan sasaran karena memang bukan native citizen, bukan penduduk aslinya, jadi orang pendatang. Ya itu jadi jelas sasarannya yaitu wilayah-wilayah yang defisit beras minus kota atau daerah yang itu menjadi pusat pemerintahan, pusat tujuan wisata, industri, perdagangan, yang dengan kondisi seperti itu akhirnya lahan pertanian harus digeser. Tapi di luar pertanian itu memenuhi kebutuhan untuk seluruh Indonesia itu. Yang berikutnya ini tadi menurunkan konsumsi beras. Nah, kemudian untuk menaikkan produksi, ya tentunya menaikkan produktivitas juga ya. Jadi lahan yang ada itu ya bisa ditingkatkan ya, asalkan ya tidak IP3 lah, tidak monokultur karena itu merugikan ya menurut saya. Ya, prioritas keduanya yaitu meningkatkan produksi beras. Tentunya dengan yang pertama produktivitas, yang kedua ya ekstensifikasi atau membuka lahan baru. Ini yang pertama produktivitas, itu tentunya yang harus dipacu adalah wilayah-wilayah yang bagus sawahnya besar dan kemudian irigasinya itu banyak yang dari luar kewenangan kabupaten. Ya, kenapa begitu? Karena tentu kalau misalnya daerah irigasinya untuk hanya kabupaten saja ya. Misalnya satu kabupaten enggak ada satupun daerah irigasi yang itu di luar kewenangannya. Ya, dia harus dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhan wilayah kabupaten itu sendiri. Ya, mau nggak mau lahan yang ada itu harus dipacu produktivitasnya.
Nah, ketika ada kewenangan provinsi ya berarti ada beban. Nah, dia juga harus untuk menjadi penyangga target provinsi. Ya, seperti di Jember ini dari 86.000 itu hanya 32,3 ribu yang kewenangan kabupaten. Ya, sisanya itu kewenangan pusat dan provinsi. Dan memang secara nasional ya Jawa Timur itu selalu menduduki peringkat pertama dalam produksi padi. Kemudian di Jawa Timur itu seperti wilayah Jember, Lamongan selalu peringkat atas lah ya. Antara Jember dan Lamongan ini saling menyalip tipis ya, 900 1 juta ton produksinya per tahun. Artinya memang benar ya menyangga kebutuhan beras nasional. Kalau untuk wilayah kabupaten ya surplus ya. Nah ini memang harus dipacu atau ditarget memberikan produksi beras yang lebih ya daripada kabupaten yang daerah irigasinya hanya kewenangan kabupaten saja ya, tidak ada kewenangan provinsi atau pusat. Dan itu memang terbukti ya, Jember surplus dan itu menjadi penyangga provinsi Jatim dan Jatim juga penyangga ya andalannya untuk produksi beras nasional. Tapi saya melihat terakhir ini ya agak-agak bertanya-tanya ketika Jember ditarget ya 1,050 ton tahun ini, tapi pada prakteknya malah pupuk subsidinya malah dipotong habis-habisan ya, nggak tahu apakah ini dipotong secara nasional ya, kurang tahu ya. Ya kemudian menjadi ada kegaduhan ketika ada kelangkaan pupuk. Nah ini sebenarnya saya sangat menyesalkan kalau misalnya memang harus dirasionalisasi stok pupuk di Indonesia ini ya seharusnya yang menjadi penyangga-penyangga itu harus diprioritaskan itu ya. Ya percuma kalau irigasinya misalnya OP-nya oke di rehab, kemudian banyak-banyak bantuan dan seterusnya, kemudian pupuknya dipangkas. Ini nggak sinkron lagi ini ya. Ya, tapi artinya ketika ini menjadi memang skala nasional, memang ini harus dirasionalisasi atau disesuaikan dengan stok pupuk nasional ya. Apa boleh buat pilihannya itu, dan memang kita selalu bisa beradaptasi ya, dengan adanya pupuk langka itu kemudian kita genjot pupuk organik ya, pembuatan pupuk organik dan macam-macam ya, menggiatkan lagi pupuk organik ya. Oke, kemudian daerah-daerah yang daerah-daerah andalan ya, kabupaten andalan, provinsi yang andalan juga. Nah, apalagi seperti di Jawa Timur ini ada strategis nasional. Ini kan andalan ini berarti. Itu juga menjadi perhatian, produksinya harus memang bisa menyangga seluruh di tingkat nasional. Ya, artinya harus antara fokus pembangunan jaringan irigasi itu juga harus menghasilkan ya. Harus menghasilkan yang seimbang atau setara. Kalau misalnya ada 2 orang diberikan modal sarana, misalnya satunya motor, satunya mobil, ya tentunya yang mobil harus dapat lebih banyak ya daripada motor. Ya itu kira-kira. Yang berikutnya, produksi selain meningkatkan produktivitas ya kita bebankan atau kita tugaskan pada daerah-daerah yang memang itu menjadi sasaran utama peningkatan produksi. Berikutnya adalah membuka lahan ya, jadi memang sedang digenjot pembukaan sawah. 2007-2008 itu banyak target perluasan sawah ya. Mungkin dulu kayaknya kaitannya dengan program surplus 10 juta ton. Ya, sangat ambisius ya. Nah, itu ceritanya ya ini sedikit mereview ya. Ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang harus menjadi pelajaran kita semua, bahwa membuka lahan ini tidak gampang-gampang ya. Menambah nominalnya jumlahnya 5.000, 10.000. Kemudian masalah selesai ya tidak gampang seperti itu. Kadang-kadang ya pusat oke lah ada studinya, tapi di daerah pelaksanaannya ya nggak tahu ini mana yang nggak pas ya perencanaannya. Implementasinya itu di luar dari substansi untuk apa membuka lahan itu gitu ya.
Ya, membuka lahan itu kan untuk ketersediaan pangan ya, bukan untuk ketersediaan beras saja. Ya, jadi aneh ketika ada lahan pangan sudah mapan kemudian dibongkar untuk perluasan sawah. Ini kan aneh. Ya ada beberapa cerita ya di Manggarai, di Papua mungkin ya. Ada sorghum sudah bagus-bagus, ya, masyarakatnya udah makannya sorghum, malah dibongkar untuk sawah. Ini ya ini aneh ini. Ada sagu udah mapan dibongkar untuk sawah. Ya ini bukan mengatasi masalah, malah nambah masalah. Udah siap dimakan malah dipotong, di-cut, kemudian diganti dengan sesuatu yang belum tentu itu menghasilkan. Dan kalaupun menghasilkan belum tentu itu cocok dengan budayanya. Nah ini. Dan harus untuk menghasilkannya juga harus perlakuan, ya, harus ada perlakuan yang itu ada teknologi yang tidak mudah ditularkan. Itu bukan mengatasi masalah, tapi malah membuat masalah. Ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuka lahan ya. Ini mudah-mudahan menjadi wacana. Kalau memang disetujui. Iya, yang pertama membuka lahan itu tentu bukan membuka kebun, bukan membuka lahan kering dari alang-alang ya, atau lahan tidur menjadi lahan kering, menjadi lahan yang ya bisa ditanami usaha tani. Ya bukan hanya lahan pertanian, tapi ini khusus untuk lahan sawah. Ya, yang pertama dulu waktu rame-rame surplus 10 juta ton. Itu karena target luasan ya, harus 5.000 hektar dibuka. Ya, kemudian datang dari wilayah-wilayah itu, ya saya di provinsi NTT waktu itu. Dari kabupaten mana datang, oh saya ada lahan tapi di atas dan belum tahu ini airnya dari mana. Pokoknya buka dulu. Ya, karena kejar setoran, kejar target 5.000, akhirnya nggak memperhatikan sumber daya pendukungnya itu. Buka semua, akhirnya banyak yang masalah itu. Kemudian ada anekdot ya, cetak sawah sama dengan cetak masalah itu ya. Mungkin kawan-kawan di NTT barangkali masih mengingat banyak yang bermasalah dengan hukum ya. Karena apa? Karena cetak-cetak itu sebelumnya seringkali itu adalah yang pertama alang-alang ya dicetak. Kemudian ketika musim kering jangankan musim kering kedua, yang musim kering pertama aja sudah kembali lagi menjadi alang-alang. Karena di NTT itu hujannya 3-4 bulan, tapi di situ intensitas tinggi dan ada 8 bulan kering. Nah, akhirnya musim tanam kedua ya MT2 atau DPU istilahnya MK1, musim kering 1 itu kembali menjadi alang-alang, dan tahun periode berikutnya dicetak lagi ya. Ada buka sawah ini tahun ini sekian hektar. Alang-alang tadi itu dicetak lagi, cetak sawah. Kemudian diaudit ya, diperiksa. Ya, ada yang overlap, yang sudah sawah dicetak lagi ya, karena dulu di situ dan di situ lagi. Ada yang bukan overlap, memang itu mencetak sawah, tapi ketika diperiksa itu jadi alang-alang. Itu mana sawahnya ini? Ya karena apa? Tidak memperhatikan sumber air ya. Ketika musim kering balik lagi alang-alang. Sawahnya nggak ada nih, alang-alang ini kena lagi. Nah itu karena tidak memperhatikan prasyarat lahan sawah itu apa saja. Banyak ya. Nggak gampang-gampang nyetak sawah dengan biaya ya. Dulu pertama malah biayanya itu 10 juta per hektar ya, untuk cetak sawah. 10 atau 11 itu ya. Ya itu, jadi prasyarat air ini harus pasti airnya dari mana ini. Dan studinya biasanya SID itu survei, investigasi, dan desain. Ya itu melingkupi banyak hal prasyarat untuk membuat sawah ya, mencetak sawah itu. Ada airnya mencukupi, debitnya berapa, itu kan harus jelas. Kemudian dengan 10 itu sebenarnya ya juga masih ragu-ragu, benar nggak 10, tapi kemudian mungkin ada semacam kebijakan
rata-rata ya, rata-rata 10, artinya dalam satu daerah kalau misalnya biaya pembangunannya itu bisa subsidi silang ya, ada yang kurang dari 10 disubsidikan ke yang lebih dari 10. Ya ini dalam pelaksanaan ya nggak tahu ya, pastinya ruwet. Mau nggak disubsidi silang daerah satu dengan yang lainnya. Ya ada yang daerah pinggir jalan ya enak, biaya lebih murah. Yang masuk mobilisasi alat aja udah banyak. Belum lagi cut and fill dan seterusnya itu biayanya besar. Nah itu jadi yang jelas sumber airnya handal ya. Kemudian bukan lahan pangan yang lain yang non beras ya, jangan sampai ya. Sudah sorghum atau jagung dibabat. Atau kalau bisa ya kebun itu ya jangan jadikan konversi sawah. Kalau kebunnya udah menghasilkan ya ada itu ya. Udah menghasilkan dibabat jadikan sawah yang belum tentu. Ini kacau ini sekedar ya review lah ya, semoga tidak diulang lagi. Kemudian yang terakhir ini ya agak-agak sulit ya. Masyarakat petaninya ini harus siap. Ini artinya semakin kecil peluang atau kriterianya itu membuat tidak gampang-gampang membuat cetak sawah itu. Ini yang terakhir ini masyarakatnya siap. Ini dalam artian masyarakatnya itu memang lahan basah ya, tradisinya tradisi lahan basah. Ya, cuman karena jaringannya tidak ada yang biasanya tanah hujan, nah itu bisa dibangun. Dan mereka ketika tradisi sudah lahan basah ya, dibangun jaringan ya langsung connect ya. Tapi ketika yang terjadi ada lahan kering ya, memang ada potensi air dengan rekayasa air itu bisa dibendung atau waduk ya, disurvei sekian puluh hektar atau sekian ratus hektar atau bahkan ribuan hektar. Kemudian masyarakatnya lahan kering ya. Itu tidak serta-merta tradisi lahan kering itu langsung berubah menjadi tradisi lahan basah. Ini akan butuh proses yang namanya tradisi itu juga evolusi ya, bukan revolusi. Jadi ini akan butuh pendampingan yang terus-menerus sehingga mampu untuk menjadi petani lahan basah. Jadi tidak bisa mencetak sawah masyarakatnya lahan kering dan kemudian otomatis serta-merta berubah menjadi masyarakat lahan basah. Ini enggak seperti itu ya. Ya faktanya ya penelitian saya itu ya di DI Tilong itu ya yang lahan basah memang masyarakat yang memang lahan basah memang maju ya. Begitu ada DI Tilong ada suplesi air dan itu menjaga menambah IP intensitas pertanaman. Nah tapi yang lahan kering yang dulunya lahan kering ya enggak terjadi seperti itu ya, masih jauh ya, masih tetap saja jadi ada banyak kendala ya. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya review sekilas untuk meningkatkan ketersediaan beras ya. Ini karena ini ngomong beras. Itulah yang harus dibayar. Harus bisa meningkatkan produksi. Kemudian ketika lahannya dan airnya itu sudah mentok, terbatas ya harus dipaksa untuk meningkatkan produktivitas. Berikutnya kalau misalnya ingin memiliki ketahanan pangan ya harus menurunkan konsumsi ya dengan pangan alternatif yang lain. Ya, dengan demikian yang pertama memang konsumsi menurun, yang kedua diharapkan masyarakat itu tidak tergantung yang sangat tinggi dengan beras ya. Ketika ada ya taruhlah krisis pangan dan itu krisis dunia ya, atau ketegangan dengan pihak pengimpor beras misalnya ya, itu kemudian tidak menjadi kegaduhan yang itu sampai chaos ya. Itu masyarakat sudah terdidik, sudah sangat toleran dengan nggak ada beras kemudian makan nasi jagung, enak masih nasi jagung ya. Ya jangan sampai ini dikonotasikan nasi jagung itu masyarakat yang rendah ya.
masyarakat yang ini lebih sehat ya. Jagung ada gulanya, gulanya juga gula jagung supaya nggak diabetes kan begitu ya. Atau gandum ya, kalau mau meningkatkan gandum ya, orang bule itu nggak mikir lagi pangan ya, mikir yang lebih urgent, yang teknologi canggih ya. Karena pangan selesai, karena gandum itu bisa diatasi hanya 1-2 orang aja beribu-ribu hektar. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada kritik, saran, dan masukan silakan mengirimkan ke email saya sda@hamdan.link atau Twitter hamdaninami. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan dan salam SDA.